Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Puji syukur, terima kasih ya Bapa, atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini, terima kasih Bapa, Engkau mengaruniakan kehidupan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah di kesempatan kehidupan kami ini, pada malam hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau bersaat teduh. Kami mau duduk diam dengan membuka hati kami untuk benih firman-Mu, sebab kami tahu firman-Mu lah yang memerdekakan kami, firman-Mu yang memampukan kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi setiap pada kami, urapan Roh Kudus-Mu menjamah setiap pada kami, memampukan kami melakukan setiap daripada firman-Mu, kehendak-Mu. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi dalam kehidupan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau, haleluya, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, haleluya, amin. Selamat malam, saudara kasih, Jemaat Osofkana. Terima kasih, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus karena kita dimampukan melewati hari-hari, hari demi hari, waktu demi waktu dalam kita menghadapi hari-hari ini, di mana kita ketahui bahwa saat ini sedang merebak suatu penyakit virus. Dan kita juga nggak akan tahu apa yang akan terjadi besok dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan di dunia ini. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi waktu ke depan ini. Kita nggak tahu. Tetapi satu hal yang kita tahu dan harus kita sadari, bahwa Yesus Kristus ada bersama dengan kita semua. Ada bersama dengan saya. Ada bersama dengan saudara. Tuhan ada bersama dengan kita. Sebab Dia Allah yang berjanji. Dia menyatakan dirinya Tuhan beserta dengan kita. Untuk memampukan kita melewati hari-hari ini. Hari-hari yang nggak menentu ini. Hari-hari yang nggak tahu. Kita tidak tahu. Tapi kita hanya tahu ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada Tuhan di hari-hari kita. Ada Tuhan di setiap waktu kita. Ada Tuhan di hari depan kita. Ada Tuhan di masa depan kita. Bahkan ada Tuhan di kehidupan kita yang akan datang. Dia menunggu kita, Dia menyambut kita. Mari, selama kita masih bernafas, diberi kesempatan bernafas, kita mau terus condongkan hati kita, mata kita, pikiran kita kepada Dia. Dan malam hari ini, tema yang akan saya bawakan yaitu kuat dan teguh. Apa itu kuat dan teguh? Ada di mana kuat dan teguh? Kita akan belajar melalui firman Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui Yosua. Kita baca dalam Yosua 1 ayat yang ke-5 sampai pada ayat yang ke-9.
Kita akan buka dalam Yosua 1 ayat yang ke-5 sampai pada 9. Demikian firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku, Tuhan Allah, menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Tuhan Allah menyertai kita kemanapun kita pergi. Asal ada di dalam perintahnya, yaitu kuat dan teguhkanlah hatimu. Ini sebuah perintah. Perintah Tuhan kepada Yosua, di mana Yosua menggantikan Musa untuk memimpin sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel, untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Tidaklah mudah sebagai seorang hamba Yosua memimpin segerombolan bangsa yang besar. Oleh sebab itu, Tuhan berulang kali memerintahkan Yosua dan memerintahkan Musa melalui Musa kepada Yosua pun juga. Pada Ulangan ke-31, di mana Tuhan memerintahkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab apa? Tuhan tahu bangsa Israel itu adalah bangsa yang saat itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang tobat kumat. Oleh sebab itu, Tuhan berfirman kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu untuk memimpin sebuah bangsa masuk ke dalam tanah perjanjianku itu. Demikian juga dengan saya dan Anda dan saudara. Mari kita ini juga haruslah menguatkan dan meneguhkan hati kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Apa kuat itu? Apa teguh itu? Kuat berarti memiliki kesanggupan menghadapi segala sesuatu yang ada. Menghadapi segala apapun. Kita memiliki kesanggupan. Teguh berarti kita tidak goyah. Kita tidak digoyahkan, kita tidak goyah terhadap segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Tuhan memerintahkan kepada umatnya, kepada kita semua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Berdasarkan apa? Dan untuk apa kita menguatkan dan meneguhkan hati kita? Supaya kita tidak terombang-ambing, kita tidak terprovokasi seperti kemarin Jumat saya sampaikan bahwa supaya kita tidak terombang-ambing, kita tidak terprovokasi dengan keadaan sekitar. Kita tidak terprovokasi
Oleh sebab itu, firman malam ini, kuatkan dan teguhkan hatimu, merupakan sebuah perintah daripada Tuhan kepada umatnya, kepada kita, supaya kita dimampukan, supaya kita dikuatkan, diteguhkan, kita dimampukan menghadapi kehidupan ini. Kuat dan teguh berdasarkan apa? Berdasarkan dengan Alkitab. Sebab dikatakan dalam ayat yang ke-7 dan ke-8, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita kuat dan teguh berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan kata orang, bukan berdasarkan kata hamba Tuhan, bukan berdasarkan pemikiran diri sendiri, bukan. Melainkan berdasarkan firman Tuhan. Kita harus merenungkannya, bukan membacanya, asal membaca, melainkan merenungkannya siang dan malam. Setelah kita membaca, tidak hanya membaca lalu tutup. Membaca satu ayat, satu pasal, kemudian ditutup. Kemudian kita pergi. Kita tidur. Tidak. Melainkan setelah kita membaca, kita mengambil sebuah inti daripada apa yang difirmankannya. Dan lalu kita menariknya, apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Perbuatan-perbuatan apa saja yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kita. Kita mengkoreksinya dalam kehidupan kita. Sehingga kita merenungkan firman itu. Ayat demi ayat, pasal demi pasal. Tidak sembarangan. Tidak dengan sembrono. Kita membacanya dengan penuh ketaatan. Kita membaca firman dengan penuh kerendahan hati. Kita membaca tidak asal untuk, oh ya sudah, saya yang penting sudah membaca. Oh, saya yang penting sudah habis satu Alkitab. Tidak. Melainkan ada sebuah penghayatan, perenungan yang dilakukan di dalam kita membaca firman Tuhan tersebut. Sehingga apa? Melalui kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita merenungkan firman Tuhan ini, kita akan semakin dikuatkan. Kita diteguhkan, kita nggak goyah terhadap dunia ini. Dan segala persepsi-persepsi pemikiran kita, itu akan dimurnikan oleh firman. Segala pemikiran-pemikiran kita yang bertentangan dengan Alkitab, akan dimurnikan kembali. Sebab itu guna daripada firman Tuhan. Oleh sebab itu renungkanlah firman itu siang dan malam. Maka kita berdasarkan hal itulah kita akan beroleh kekuatan. Kita akan teguh di dalam menghadapi kehidupan ini. Dan dikatakan apa? Janganlah engkau kecut dan tawar hati. Yosua 1 ayat 9-nya. Janganlah kecut, janganlah takut. Jangan tawar hati. Jangan kau kecewa. Tuhan menyatakan sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan akan menyertai kita. Demikian juga ketika kita membaca di dalam Ibrani 13 yang akan menjadi ayat terakhir kita. Ibrani 13 ayat yang kelima.
Firman Tuhan Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, dikatakan Tuhan menyatakan bahwa Dia tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Oleh sebab itu, ketika kita menyadari bahwa Dia Allah tidak akan meninggalkan kita, meninggalkan saya dan meninggalkan saudara. Di dalam Ibrani 13 tersebut, maka janganlah engkau menjadi hamba uang. Jangan engkau menjadi hamba uang. Engkau menjadi tamak. Engkau hidup dengan ketamakan. Apa itu tamak? Yaitu ingin beroleh sebanyak-banyaknya untuk kepentingan diri sendiri. Engkau mengumpulkan segala hartamu, harta duniamu untuk kepentinganmu diri sendiri. Dan tetapi Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, cukupkanlah dirimu, puaskan diri dengan apa yang kamu peroleh. Apa yang engkau dapatkan, bersyukurlah. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, senantiasa bersukacita. Bersyukur. Bersyukurlah dalam segala hal. Engkau akan beroleh kekuatan di dalam engkau bersyukur. Karena kita ketahui, karena kita tahu, karena kita sadar bahwa Dia Allah yang berjanji akan menyertai kita. Dia Tuhan Allah yang akan beserta kita. Dia Tuhan Allah yang terus menopang kehidupan kita. Dia Tuhan Allah yang menyertai kemanapun kita pergi berada. Dia yang telah berjanji, Dia yang akan menepatinya. Maka, janganlah kita menyombongkan diri, janganlah kita menjadi hamba uang, kita menjadi tamak, kita menjadi buta. Buta secara rohani, buta secara mata rohani, mata jasmani kita semakin dibutakan. Mari, biarlah melalui firman Tuhan ini, kita menjalankan perintah Tuhan. Dengan kita semakin hari semakin menguatkan diri kita, menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita, berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Terimalah kebenaran firman pada malam hari ini, dan jadilah kuat, jadilah teguh di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajari kami untuk kami terus dimampukan menjalani kehidupan ini. Ajari kami untuk kami terus boleh beroleh kekuatan. Kami dimampukan, kami kuat menghadapi kehidupan ini. Kami semakin diteguhkan. Iman kami semakin kokoh. Iman kami tidak mampu digoyahkan. Sebab bukan karena kekuatan kami, karena kekuatan firman-Mu. Karena firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan kami. Menguatkan iman kami. Menambahkan iman-iman kami. Menambahkan iman kami dengan segala pengetahuan-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Mampukan setiap pada kami anak-anak-Mu, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, menjadi tanah yang subur, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.